Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza juddahu hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Sadaqallahul azim. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, Allah yang menyempurnakan langkah kita semua, Allah yang memberikan kita segalanya, Allah lah yang memberikan kita tuntunan, Allah yang memberikan kita bimbingan, sehingga kita dihimpun, dikumpulkan oleh Allah, yaitu dalam rangka yufaqihu fiddin, dalam rangka Allah menginginkan kita dipahamkan dalam agama. Selanjutnya kita mohon kepada Allah yang Allah katakan, "Ma yuridillahi yasrah sadrah fil Islam." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan dimudahkan, akan dilapangkan hatinya untuk memahami Islam. Jadi yang menyampaikan di sini di depan bukan lebih baik, bukan lebih pandai, tapi semata-mata tanggung jawab apa yang telah Allah serahkan, apa yang telah Allah limpahkan, yaitu bagian buat kita semua yang Allah katakan, innal insana lafi khusrin. Semua kita dalam keadaan yang rugi. Semua kita dalam keadaan yang tidak beruntung. Oleh karenanya buat kita semua untuk mendapatkan jalan, mendapatkan kemudahan, makanya Allah bimbing buat kita. Jadi segala sesuatu yang kita hadapi dalam persoalan hidup ini semata-mata semuanya sudah dikasih bocorannya oleh Allah. Kalau ibarat kita untuk menghadapi ujian, kita semuanya sudah dibentangkan oleh Allah, cuma kitanya sementara belum mau menggalinya, belum mau mengolahnya. Pada saat kita diberikan ujian oleh Allah, seakan-akan kita gagap, seakan-akan kita bingung. Karena Allah sudah menentukan kalau kamu sekalian sebagai manusia yang kondisinya rugi, bagaimana menjadi untung. Allah berikan solusinya. Makanya pertama kata Allah, ilallazina amanu, kecuali kalian beriman. Apakah beriman itu saja sudah cukup? Belum. Iman itu mesti dibuktikan dengan realisasi, dengan bukti, dengan konsekuensi. Jadi Islam itu agama perbuatan, agama yang bisa memberikan bentuk hasil buat orang yang melaksanakannya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf, saya sudah menyiapkan sedemikian rupa, namun kondisi buat kita semua ini sudah 2 kali saya tidak bisa menyampaikan ini kondisinya. Jadi buat kita semua yang Allah katakan, kita tidak akan beruntung kecuali pertama beriman. Apa yang mesti kita lakukan setelah beriman?
kita mesti melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Setelah kita melakukan perbuatan yang baik, salah satunya apa yang Allah inginkan buat kita? Kita saling mengingatkan, kita saling menolong, kita saling membantu, kita saling peduli. Makanya Allah katakan wa amilus sholihah wa tawasau bil haq. Ayo kita saling mengingatkan. Yang posisinya jangan saling menyalahkan, yang posisinya jangan paling benar sendiri, yang posisinya jangan saling mengambil keuntungan. Kita menyampaikan yang hak, tidak ada beban dari hati yang paling dalam, karena kita didasari oleh keikhlasan semata-mata mencari ridha Allah. Jadi selanjutnya Allah menginginkan buat kita semua, lanjutkan setelah kamu menyampaikan dengan kebenaran, lakukan dengan sabar, dengan penuh kedamaian. Jangan sampai kita menginginkan sesuatu yang kita sampaikan menjadi salah. Kalau paket sesuatu yang benar disampaikannya salah, maka barang itu tidak enak. Atau disampaikan yang menerimanya itu sendiri dalam keadaan kondisi yang tidak sesuai diinginkannya, maka hasilnya tidak maksimal. Tapi kalau sesuatu yang buruk disampaikan, dibungkus, diolah sedemikian rupa, maka akan menjadi baik. Oleh karenanya kita saling mengingatkan. Jadi dalam majelis ini saya hanya ingin menyampaikan, karena bagian yang Allah katakan juga dalam surat Az-Zariyat, wa dzikri fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi Allah katakan tetaplah memberikan peringatan. Makanya jangan sampai kita ini, ya istilahnya kadang-kadang kalau pada saat dipakai voltasenya pada saat maghrib redup, jangan. Konsekuensinya yang Allah katakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihi malaikah. Jadi setelah kita bisa melaksanakan itu, bisa mengerjakan itu semua, makanya kita mesti istiqomah melaksanakannya dengan kontinu. Jadi kenapa mesti demikian? Karena Islam itu agama disiplin, agama yang penuh konsekuensi. Jadi kalau kita perhatikan, mulai kita melaksanakan, seandainya kita sholat waktunya sudah ditentukan, as-salatu ala waktiha. Pada saat kita mengerjakan puasa, kita tidak berani nabrak seandainya kita haus sekali. Pada saat sebentar lagi dalam kondisi mungkin 3 bulan ke depan, pada yang sekarang ini halal, kita mau beli es di mana-mana, mau beli es kelapa, siang makan minum enak. Tapi pada saat nanti disiplin waktunya yang ditentukan, tidak bisa kita sembarangan. Seandainya sehaus apapun kita ngumpet, kita minum, barangkali bisa. Tapi kita jual iman kita. Ini hadirin sekalian. Makanya sekedar mengingatkan, kalau yang Rasulullah bilang, balighuni walau ayat. Hendaknya walaupun 1 ayat kita mesti sampaikan. 1 ayat itu bagian yang penting. Karena kalau kita mempelajari apa yang kita lihat di YouTube, kenyataannya yang dikatakan Qul huwallahu ahad. Pada saat dikatakan Qul huwallahu ahad, yang selama ini saudara kita banyak cari, mereka bingung. Pada saat dikasih itu poinnya, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Cuman 1 ayat. Ini hadirin sekalian. Jadi posisi kita semuanya saling membantu, saling menolong. Yang Allah katakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ayo kita tolong menolong, kita saling mengingatkan, saling membantu siapapun. Jadi kita nolong tanpa pamrih, bukan karena didasari oleh faktor saudara, bukan di faktor ras atau suku atau apapun.
kita semata-mata cinta kita karena Allah, sayangnya kita karena Allah. Makanya dalam salah satu hadis dikatakan, nanti orang yang sangat dimuliakan oleh Allah sehingga Nabi sendiri merasa iri. Karena apa? Orang yang menyatakan, menyampaikan, saya cinta kepada si fulan semata-mata cinta karena Allah. Bayangkan nilai cinta kita, mahabbah kita kepada seseorang yang didasari oleh Allah, perpisahan, pertemuan karena Allah. Sekarang alhamdulillah kita sudah bisa berdekatan, bisa bermuhasafah. Pada saat kita salaman, semua dosa kita sebelum dilepaskan itu sendiri akan gugur tanpa diucapkan. Ini hebatnya. Makanya kita ikuti ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah kita, baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya dari awal hingga akhir zaman. Dan senantiasa juga kita mohonkan kepada Allah buat diri kita, istri kita, anak kita, keturunan kita, yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Makanya kita mohon kepada Allah, semoga garis keturunan kita diselamatkan oleh Allah. Karena tanpa main-main Allah katakan, khusus menciptakan malaikat, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan, dikasih kasih sayang, ilman, ilmu, faghfiril ladzina, ya Allah kasih ampun mereka, wattaba'u sabilaka waqihim azabal jahim, untuk keluarga mereka dijauhkan dari sisapan api neraka. Setelah itu didoakan lagi, Rabbana wa adhilhum jannatil lati wa'atahum, ya Allah masukkan mereka semuanya ya Allah, min abaihim, dari garis keturunan mereka, wa azwajihim, pasangan mereka, wa zurriyatihim, garis keturunan mereka. Makanya kalau Allah memberikan sesuatu buat kita, bocoran demi bocoran, atau kalau istilah kita waktu dulu nyontek bingung, sekarang Allah kasih bentangkan, kepean katanya itu, contekan udah dikasih sama kita. Bisa nggak kita memegangnya? Bisa nggak kita melaksanakannya? Dulu kalau kita masih belajar atau ujian, boleh katakan kalau perlu kita bayar dan lain sebagainya. Kita juga nggak tahu sampai sekarang seperti apa gitu. Sekarang Allah sudah bentangkan. Kalau kita susah, kalau kita bingung, Allah sudah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Udah ada jawabannya. Itu hadirin sekalian. Jadi kaitannya judul ini saya ingin berikan, yaitu salah satu yang ingin saya sampaikan tambahannya adalah Rasulullah menyampaikan ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Nasihat buat siapa? Nasihat dari Allah buat kita, nasihat dari Rasulullah buat kita, nasihat di antara sesama kita, nasihat buat keluarga kita, nasihat buat lingkungan kita, dan seluruh yang terkait wa tawasau bil haq. Ini hadirin sekalian. Jadi kami hanya menyampaikan, atau saya menyampaikan, ini semata-mata karena cinta semata-mata didasari oleh Allah. Nah sekarang saya ingin mengingatkan, yaitu tentang kematian. Jadi mengingat kematian. Jadi kalau dikatakan ini dua suku kata yang dimulai dengan awalan me, yaitu ingat, kita mesti menyengajakan, kita mesti bersungguh-sungguh, kita mesti tekad bulat, kalau perlu paksain wal nekatin. Karena apa? Tanpa kita lakukan itu, sekarang kita bisa menghindar, sekarang bisa kita ngumpet, sekarang kita bisa melakukan manuver-manuver. Barangkali mohon maaf yang kita lihat,
orang bisa bohongi. Tapi sekarang Allah sudah mulai membentangkan di mana-mana kecanggihan teknologi yang bisa membuka aib kita. Ini hadirin sekalian, makanya Allah katakan pada saat kita Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, apa yang dikatakan? Dengan ihsan. Jadi kalau saya ini dengan ihsan, kita beribadah melaksanakan segala sesuatu kalau seandainya kita tidak bisa melihat Allah, Allah lah yang pasti memperhatikan kita. Jadi sekarang nggak usah jauh-jauh, kita berbicara dengan HP kita saja, saling berjauhan dengan anak kita, di depan mata anak kita ini hadir. Ini salah satu bukti teknologi. Jadi kalau seandainya Allah mengingatkan kepada kita tentang kematian, jadi kalau sudah tegas yang Allah katakan dalam 4 ayat, saya hanya ingin menyampaikan salah satunya, mudah-mudahan dengan waktu yang lebih kurang 45 menit bisa selesai. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffa ujurakum yaumal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nar wa dakhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini yang perlu kita perhatikan. Kita pasti mati. Allah katakan dalam 4 ayat yang lainnya, dalam surat Ar-Rahman, dalam surat Al-Anbiya, dalam surat Al-Ankabut, Allah menyatakan sama. Cuma kelebihan yang disampaikan oleh Allah dalam ayat ini dikatakan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Nah sekarang kita mohon maaf, sekarang semua KPK yang bisa ngawasi kita, terutama mohon maaf siapapun yang bekerja sama melakukan kesalahan, itu salah satu contoh di dunia yang bisa dibuktikan. Apalagi Allah yang katakan innallaha khabirum bima ta'malun. Allah maha teliti dengan apa yang kita kerjakan. Jadi kita persiapkan dengan baik tentang kematian ini. Kita mesti sungguh-sungguh mempersiapkannya. Karena bagaimana caranya kita melaksanakan itu, Allah sudah kasih tahu juga kepada kita. Dalam salah satu hadis dikatakan begini, jarak antara kematian dengan kita itu lebih dekat dari tali sendal kita. Ini pernah nggak kita baca? Pernahkah kita menggali kalau dikatakan tali sendal kita itu seberapa panjangnya? Ini lebih pendek lagi tanpa kita sadari. Kita merasa umur kita, kalau saya seandainya sudah menjelang lebih dari 60, Pak Haji Kusnadi baru seandainya 50 lebih, Pak Haji aja umurnya 60, mudah-mudahan saya juga bisa. Belum tentu. Allah katakan kullu nafsin za'iqatul maut. Ini hadirin sekalian, mati itu merupakan kepastian. Makanya kalau kata Aisyah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam fi iadatihim fa'azalaha faqalat li Abi Bakrin kaifa tajiduka faqala kullu mri'in musabbahun fil ahli. Jadi hendaknya kita untuk mengurusi semua saudara kita, kita pedulikan orang yang sakit. Ini salah satunya memperhatikan. Jadi kalau seandainya mohon maaf dengan kondisi yang sekarang kita perhatikan, apalagi dengan yang kemarin COVID-19 nggak tahu namanya apa, sekarang Omikron. Yang saya pernah baca lagi Demikron. Nggak tahu lagi triple crown atau apa, kita juga nggak tahu. Ini hadirin sekalian, sampai-sampai barangkali nanti Allah sudah marah semuanya dikeluarin mercon yang sangat luar biasa. Sekarang kita perhatikan gunung mana yang sudah mulai mengeluarkan merconnya yang nggak bisa ditahan itu.
Inilah hadirin sekalian yang Rasulullah katakan, wal mautu azla min sirkil na'lih. Ini yang dikatakan. Jadi jaraknya kematian itu lebih dekat dari tali sendal. Tali sendal kita ukur berapa? Kalau kata Aisyah, saya merasakan tentang kematian itu yang bisa saya lihat. Saya merasa dinasihatkan kepada pembantu Abu Bakar Siddiq, yaitu dikatakan, ini wajadtul mautu qabla zak. Jadi dikatakan maut itu lebih dekat. Kalau seandainya kita mengingkari daripada kemautan itu, sudah ada di kepala kita, di atas kepala kita. Apakah kita tidak sadar? Inilah rahasia Allah. Jadi hendaknya buat kita, kematian itu sangat dekat. Jadi hadis ini menerangkan buat kita semua, kalau yang namanya kematian itu sudah dekat, apalagi yang mesti kita lakukan selain kita mesti mendekati muhasabah, selain kita mesti melakukan muraqabah, selain kita melakukan muzahadah. Kalau itu tidak kita lakukan, padahal Allah sudah memperingatkan kita, buat kita semua dikatakan, yaitu apa yang mesti kita siapkan untuk menyambut tentang kematian ini. Endingnya seperti apa kita? Allah sudah ingatkan, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu. Bertakwalah kamu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah sudah tegaskan itu. Bertakwa dulu kita. Kalau sudah kita bertakwa, kita bisa memilah yang baik dan yang buruk. Yang buruk kita tinggalkan, yang baik kita kerjakan. Tapi Allah ingatkan lagi, ma qaddamat lighad. Kalau kamu sudah beriman, kalau kamu sudah bertakwa, coba kumpulkan amalan kamu, karya kamu untuk persiapan kamu meninggal. Apa yang kita lakukan lagi? Apa yang mesti kita berbuat? Allah katakan, kalau seandainya Allah katakan, yaitu mengingatkan, kasih bocoran kita lagi, yaitu apa? Apa yang mesti kita lakukan untuk mendapatkan kemudahan itu? Allah katakan, wasari'u ila maghfirah. Bersegera kita mencari ampunan Allah. Sungguh-sungguh. Ini salah satunya. Yang Allah katakan, kalau seandainya kita mau mendapatkan itu, piala penghargaan yang Allah inginkan, yang Allah katakan dalam ayat 20-nya, Allah katakan, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Enggak sama, beda orang yang mendapatkan surga dengan orang yang mendapatkan posisi neraka. Pasti beda itu. Nah, kita bisa lihat apakah perbuatan kita yang kita lakukan sekarang ini menjadi bagian orang yang melakukan atau juga calon penghuni neraka? Wallahu a'lam bishawab. Karena pada saat akhirnya lah yang menentukan, endingnya lah yang menentukan. Jadi buat kita semua, bersegera untuk mencari ampunan Allah yang kita persiapkan. Makanya kalau Allah katakan dalam surat Al-Imran 185 tadi, bahwa meninggal setelah nyawa kita mati, yang Allah katakan, pasti kamu akan saya balas. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan. Jadi kita akan mendapatkan balasan. Di mana prosesnya balasan itu? Proses pertama kali ada di alam barzakh. Pada saat proses di alam barzakh itu kita bisa lewat, insya Allah itu menjadi bagian. Oleh karenanya tahapan-tahapan itu mesti kita perhatikan. Apalagi yang Allah katakan. Pertama yang Allah katakan, buat kita semua diingatkan oleh Allah,
wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum. Ini juga menjadi peringatan. Kalau kamu sudah menjadi orang yang bertakwa, sudah mempersiapkan yang kita tabung, awas, iman kamu dibulak-balik, mudah naik, mudah turun. Pada saat kamu diberikan kenikmatan, lupa. Pada saat kamu diberikan kesusahan, ingat, itu sudah lumrah. Tapi kebalikannya, itu yang makin susah buat kita. Makanya Allah ingatkan lagi, dikasih bocoran lagi kita, dikasih contekan lagi kita, supaya jangan mengelupakan Allah, jangan lalai terhadap Allah. Makanya Allah katakan, yaitu istiqomah. Ini yang perlu kita laksanakan. Makanya kalau seandainya kita sudah istiqomah, Allah katakan, tatanazzalu alaihi malaikah wala takhafu wala tahzanu. Ini hadirin sekalian, makanya yang Allah katakan juga dalam surat Al-Hadid, Allah memperingatkan buat kita, buat peringatan buat kita apa? Ini yang menjadi persaingan, yang menjadikan kita repot, mohon maaf ibu-ibu, ya kan, yang Allah katakan jangan sampai istrimu, anakmu itu menjadi bagian lawan daripada kita sebagai suami. Biasanya orang-orang melihat, ya Pak atau Bapak, lihat tetangga kita itu kan di bawah, tapi kenyataannya kok bisa, itu yang mempengaruhi kita. Jadi buat ibu-ibu hadirin sekalian, mari kita jaga yang berapa yang kita makan, yang berapa yang kita amalkan, yang berapa yang kita keluarkan buat kita, itu sendiri kita perhitungkan. Yang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 178, Allah katakan albiru itu apa? Perbuatan baik itu apa? Sayangi orang tua, sayangi fakir miskin, sayangi saudara kerabat kita. Itu yang perlu kita tolong, apalagi dengan kondisi sekarang. Inilah yang perlu menjadi perhatian kita. Jadi yang Allah katakan, bocoran lagi. Yang Allah katakan adalah apa? Apakah kamu sudah menyiapkan semua bekal? Bekal kamu apa? Makanya Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Itu bekal kita. Bekal kita di mana konsekuensinya? Allah katakan, yaitu dalam surat Al-Baqarah 197, Allah katakan buat kita, bekalah kalian dengan takwa, fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi kalau sana kita sudah punya bekal, yang kita sudah siapkan semuanya bekal kita, makanya sementara filosofi hidup kita ini aji mumpung. Mumpung di dunia, mumpung dihabis-habisin, dikupas-kupasin, semuanya kita makan, semuanya kita kenyangin. Padahal Rasulullah katakan, kalau seandainya dibuka perbendaharaan dunia ini dengan pahala yang kita lakukan barusan tadi sebelum kita melaksanakan sholat berjamaah subuh, dengan 2 rakaat qobliyah atau sholat fajar, itu pahalanya dunia dan seisinya kalah. Jadi Allah kasih bocoran lagi buat kita melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah apa hadirin sekalian? Kalau kita sudah mengetahui bocoran itu semua, apakah kita mau melaksanakannya? Bu, Pak, wajib melaksanakannya. Kalau kita tidak melaksanakan, ini bagian orang yang munafik. Makanya Allah katakan melalui hadis Rasulullah, dalam salah satu hadis dikatakan begini, ya Rasulullah, tolong kami. Kata Rasulullah, saya tidak bisa menolong kalian, walaupun ya Rasulullah, saya umat kamu. Kata Rasulullah, tidak, saya tidak bisa menolong kalian. Karena apa? Kalian telah mengambil harta rampasan perang
Jadi pada saat itu orang dalam proses dalam melewati jembatan Shiratal Mustaqim, dia sedang memanggul unta, sedang memanggul emas, sedang memanggul sapi. Karena apa? Dia mengambil harta rampasan. Nah, buat kita sekarang, mohon maaf, apakah kita mengambil harta orang lain yang tidak kita sengaja, kalau kita tahu cepat-cepat dipulangkan? Termasuk kita minjam lupa diri. Itu juga termasuk yang kita khawatirkan, kita minta tolong sama Rasulullah, kita tidak ditolong. Ini hadirin sekalian. Apalagi orang-orang, mohon maaf, yang dikatakan khotaman nabiyyin, Rasul sudah turun, sudah selesai, itu bagian lagi yang tidak mungkin ditolong. Orang yang ngaku-ngaku nabi, atau juga orang-orang ada sekte yang dia ngaku Islam ternyata bukan Islam, sudah keluar dari garis Islam. Ini hadirin sekalian, jangan sampai kita salah langkah, jangan sampai kita salah kaprah seolah-olah Islamnya baik. Tidak, kita mesti teliti dengan sunnah, dengan Al-Quran didasari atau tidak. Kalau sana dia melenceng, hati-hati. Ini mesti kita tanyakan. Makanya buat kita tolabul ilmi ini sangat penting dalam mengingatkan kita supaya kita tidak tercemar oleh penyakit dunia yang dikatakan ila mata'ul gurur. Jadi hanya menyenangkan dikatakan oleh Allah dalam surat Al-A'la, yaitu dikatakan apa? Khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal. Sedangkan kita, mohon maaf, kalau seandainya kita menghitung, kalau presentasi waktu itu Pak Hasan sudah ngejawab, berapa kita sudah beribadah, berapa umur kita. Waktu itu masih ingat ya Pak Hasan, waktu kita taklim apa? Ada itu kan. Kita umur kita kalau sana 65 baru berapa hari gitu. Karena hitungannya tidak sepadan, apalagi dengan ibadah kita. Waktu kita sholat, istilahnya dengan sholat, berapa yang kita laksanakan sholat wajib. Oleh karenanya supaya sholat kita membekas dalam hati kita, inilah yang menjadi bagian yang bisa menolong membersihkan kita. Padahal kalau kita mengkaji, kita menilai tentang sholat kita melaksanakan pada saat kita melaksanakan sholat zuhur, kita 2 kali tahiyat, sholat asar 2 kali tahiyat, sholat maghrib 2 kali tahiyat, sholat isya 2 kali tahiyat, yaitu pada saat kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti kita di situ sudah bersumpah, berikrar, kita sudah memperbaharui daripada iman kita. Tapi kita tidak sadar bahwa kita telah memperbaharui iman kita, masih saja kita lakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ini hadirin sekalian. Jadi buat kita introspeksi diri, mawas diri. Kalau seandainya semua kita bisa melaksanakan pertama yang Allah katakan ilal ladzina amanu wa amilus sholihah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bisabr, kita melaksanakan, sudah bisa melaksanakan wasari'u ila maghfirah, kita sudah bisa melaksanakan, mengamalkan daripada surat Al-Baqarah ayat 178, al-biru itu sendiri, menyayangi istri, menyayangi keluarga, menyayangi lingkungan, dan selanjutnya kita bisa saling tolong menolong, akhirnya dapat bocoran lagi dari Allah. Jadi pada saat kita nanti wafat, sakratul maut, jangan takut, jangan sedih, jangan bingung. Kita diangkat oleh Allah. Allah katakan dalam surat Al-Fajr, yaitu Allah katakan apa? Barangkali masih ingat ibu-ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Allah katakan, yaitu
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah pamungkasnya. Jadi kalau seandainya kita sudah melaksanakan ketaatan, kita melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah, akhirnya kita diangkat oleh Allah. Pada saat diangkat itu sendiri sudah dipanggil, wahai jiwa yang tenang, yang tentram, yang tidak terpengaruh dengan kehidupan dunia. Ayo cepat kalian datang, cepat kalian datangi ini. Kamu sudah disiapkan kalau saya melalui hadis yang namanya kain kapan sudah disiapkan. Kain kapan kalau seandainya bumi ini bocor, seandainya sedikit saja, kain kapannya seandainya selembar benang gitu, makanya ibu-ibu nggak usah beli minyak wangi. Wanginya dunia ini sudah sedemikian rupa. Tapi pun sebaliknya, kalau seandainya orang-orang yang melaksanakan itu, orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik, orang-orang yang dikatakan wala takununa nasallahu fa'ansahum, orang yang lalai mengingat Allah, itu termasuk orang yang zalim, tidak bersyukur kepada Allah. Sudah diberikan secara semuanya, apapun yang Allah berikan, dia tidak melihat kufur, tidak melihat kafir, semuanya difasilitasi oleh Allah. Akhirnya kalau seandainya kita sudah dijemput oleh Allah, dipanggil oleh Allah, ditanyakan di alam barzakh, yang sudah ditanyakan kita bisa menjawab, man rabbuka wa man nabiyuka wa man kiblatuka wa ma kitabuka, semuanya bisa dijawab sesuai yang Allah katakan dalam surat Al-Ibrahim ayat 25-26. Kita pasti dikuatkan oleh Allah, dikasih bocoran lagi kita sama Allah. Kenapa kita nggak semangat? Kenapa kita nggak sungguh-sungguh? Kenapa kita tidak memaksakan diri? Ini yang menjadi pertanyaan buat kita. Jadi kalau seandainya Allah menyayang, mengingatkan lagi kepada kita, kalau kamu ingin selamat, illa wa antum muslimun, sudah dipanggil orang yang beriman, sudah dikatakan bertakwa lagi, takwa dengan sungguh-sungguh lagi. Penekanannya itu, mohon maaf, Allah itu menginginkan memberikan motivasi, memberikan stimulus, memberikan rangsangan, memberikan bonus. Tapi kita mudah bingung, mudah kalut pada saat mau dibuka. Seandainya nanti lapangan di sini akan diberikan bonus, satu orang seandainya 50 liter, berbondong-bondong datang, heboh kita. Kira-kira seperti itu. Terus kita dikasih angan-angan bonus. Seandainya sekarang nih ada promosi, sekarang McD ada promosi, lagi beli burger 3 dapatnya 2, terus beli donat 1 bonusnya 4. Wah, kita nggak tahu. Pada saat tahu-tahu kita makan, inilah kita mudah dipengaruhi. Ini hadirin sekalian, makanya buat kita ingat, kalau seandainya kita beli, bonusnya itu kita kasih saudara kita yang membutuhkan. Salah satu lagi ingin saya tambahkan adalah pahala. Jadi buat kita semua, mohon maaf ibu-ibu hadirin sekalian, perhatikan fakir miskin, perhatikan para janda yang tidak mampu. Menjadi bagian itu merupakan salah satu hadis yang sahih itu sendiri. Jadi kalau kita mampu bisa memberikan nafkah, memberikan rezeki kita, itu salah satu orang yang nanti akan berdampingan bisa bersama Rasulullah SAW. Inilah buat kita. Jadi akhirnya mari kita mohon kepada Allah. Kalau seandainya kita semua sudah melaksanakan itu, sudah diberitahukan bocorannya oleh Allah, kita dijemput dalam keadaan jiwa yang tenang, maka dikatakan fadkhuli jannati. Makanya jangan sampai yang Allah katakan tadi, wasari'u ila maghfirah wa jannatin arduhas samawati wal ardh.
Jangan kita masuk surga sendirian, nggak muat. Istilahnya nggak kuat kita. Orang dari salah satu taman aja dalam hadis dikatakan kalau seandainya kita naik kuda, seandainya kecepatan kuda yang luar biasa, dalam waktu 70 tahun belum terkelilingi itu baru taman surga. Makanya buat bapak-bapak nanti kita bisa didampingi oleh para bidadari, ibu-ibu juga didampingi oleh para pelayan yang wajahnya tampan. Oleh karena itu semangat buat kita semua. Inilah barangkali yang bisa saya sampaikan yang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 147, Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah semata-mata karena kebodohan, karena kekurangan. Mari kita tutup majelis ini dengan baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.